Aneh kalau ada seorang muslim nabinya dihina tapi nggak dibela, cuek aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita melanjutkan bacaan kita dari suratul Baqarah, melanjutkan pengajian kita pada minggu-minggu yang lalu. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau. Dan jika mereka beriman dan bertakwa. Kalau saja mereka beriman dan bertakwa. Kata para ulama, kata iman dan takwa dalam ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya. Jadi seakan-akan perbuatan melakukan sihir dan sejenisnya itu betul-betul bertentangan dengan iman dan takwa. Maka omong kosong kalau ada orang mengaku dirinya beriman, bertakwa, tapi masih mengamalkan cara-cara seperti itu. Masih dia mengamalkan, mendatangi, apalagi melakukan, kemudian meninggalkan tuntunan agama, dia belajar kitab-kitab yang isinya kebatilan-kebatilan, dia tinggalkan Al-Quran yang isinya kebenaran. Perbuatan seperti itu, kata Allah, jauh daripada iman dan takwa. Maka dalam ayat ini dijelaskan, walau annahum, kalau saja mereka amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, dalam arti memegang ajaran tuntunan agama dan kemudian dia tinggalkan hal-hal yang membawa kemudaratan. Lamatsubatum min indillahi khair. Maka pahala dari Allah pasti lebih baik. Kenapa ada kata lebih baik? Emangnya hasil sihir itu ada kebaikan sehingga disebut bahwa pahala dari Allah itu lebih baik? Berarti Berarti dalam sihir itu juga ada kebaikan. Nah, ini uslub Al-Quran, untuk memberikan perbandingan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tapi kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang itu ada kesamaannya. Jadi walaupun sihir itu sebenarnya mudarat semua, tapi ada sebagian orang menganggap di situ ada kebaikan. Karena di situ dia bisa memenuhi tujuannya, misalnya dia bisa menyakiti orang, Dia pakai sihir itu untuk menyakiti orang, dia bekerja sama-sama jin, akhirnya orang itu sampai jatuh, sampai pingsan, kemudian kena mudarat penyakit, seakan-akan ada kebaikannya, dalam arti bagi orang yang punya niat, dan yang melakukan itu bisa mewujudkan tujuannya. Tapi sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, di sini disebutkan, kalaupun bagi sebagian orang seakan-akan sihir itu ada manfaatnya, dalam arti bisa mewujudkan tujuan buruknya, tapi sesungguhnya pahala dan ridho Allah jauh lebih baik dari itu.
la mathubah. Dan di sini digunakan kata mathubatun, kalau dalam bahasa Arab namanya nakiroh, untuk menunjukkan sedikit saja dari Allah jauh lebih baik dibanding apa yang dikumpulkan oleh manusia. Lau kanu ya'lamun. Nah, kalau saja mereka tahu, ya. Kalau saja mereka tahu. Jadi ini bapak-bapak saudara sekalian, pentingnya kita belajar ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat lau kanu ya'lamun di akhirnya itu. Apa artinya? Lau kanu ya'lamun itu adalah suatu ungkapan ya. Suatu bahasa kita, aduh sayang sekali mereka nggak mau belajar dengan baik gitu. Jadi setelah diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, dia nggak mau belajar. Ya. Maka Allah menyebut di bagian akhir, lau kanu ya'lamun. Kalau saja mereka tahu. Ya banyak juga sih yang tahu tapi pura-pura tidak tahu ya. Itu juga hukumnya itu seakan-akan orang tidak tahu ya. Dalam arti bahwa ilmunya tidak membawa manfaat untuk dia. Nah kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tetapi katakanlah unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini mengandung adab untuk kita belajar. Dulu bapak-bapak saudara sekalian, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin supaya Nabi memperhatikan mereka, ya, mendidik mereka dengan sabar, apa kata mereka? Ro'ina ya Rasulullah. Ro'ina itu dari muro'at, artinya pandanglah kami, perhatikanlah kami, bimbinglah kami dengan penuh kesabaran, kira-kira gitu. Seperti murid sama gurunya. Ya. Nah, ketika orang Yahudi mendengar ya, kata ro'ina ini, mereka senang. Senang bukan karena niat yang baik, tapi mereka senang karena kata ro'ina dalam bahasa mereka itu artinya berbeda dengan bahasa Arab. Ro'ina dalam bahasa dan ungkapan mereka itu dari ro'yul ghanam. Jadi seakan-akan ro'ina artinya apa? Tukang penggembala gitu. Jadi kata ro'ina yang diucapkan oleh sahabat dengan niat baik, maksudnya tolong ya Rasulullah perhatikan kami, itu kemudian ditangkap oleh orang Yahudi itu. Lalu mereka mengatakan ro'ina, tapi maksudnya beda dengan sahabat. Maksudnya itu mencela Nabi. Ro'ina artinya ya ro'il ghanam, penggembala gitu kira-kira. Kalau bahasa kita pengarat bembe gitu ya. Itu kan ungkapan yang kasar. Atau bisa jadi dari ru'unah. Ru'unah itu artinya kekasaran ya. Ro'ina itu artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan diumpat oleh mereka. Nah, karena kata ro'ina yang semula niatnya baik dan artinya baik, itu kemudian dimanipulasi oleh orang Yahudi untuk menghina Nabi, maka Allah larang para sahabat untuk mengatakan ro'ina. Tapi pakai kata yang lain yang bisa menunaikan makna yang sama. Wa qul unzurna. Jangan bilang ro'ina, tapi katakan unzurna. Ya, itu maknanya mirip. Wasma'u. Ya, wa qul unzurna wasma'u. Ya Rasulullah, perhatikanlah kami dan dengarkanlah kami gitu. Bapak-bapak saudara sekalian, aneh kalau ada seorang muslim nabinya dihina tapi nggak dibela, cuek aja, seperti nggak ada apa-apa.
Padahal kalau istrinya dihina dia ngamuk. Dirinya dihina dia marah. Kadang-kadang dia pukul orang. Dia lebih muliakan dirinya dibanding Rasulullah SAW. Maka wajar kalau misalnya di Arab gitu ya, ada gerakan untuk memboikot misalnya barang-barang produk Perancis, itu wajar. Dan itu boleh. Saya sampaikan kepada anak-anak muda yang nanya saya tentang kejadian di Perancis, saya bilang suarakan perlawanan, tulis pembelaan kepada Rasulmu. Kita yang biasa bermedsos, gunakan jari kita membela Nabi. Tapi tidak boleh anarki. Ya, Islam juga tidak membolehkan kita untuk melawan kemungkaran dengan cara yang mungkar, nggak boleh juga. Jadi sesuatu yang mulia diperjuangkan dengan cara yang mulia. Luruskan, beritahu, suarakan, protes. Kalau kita punya jari itu. Nah, jadi ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk beradab, ya. Beradab kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita lihat dalam tafsiran ya, bagaimana dulu bagaimana dulu orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mencari jalan untuk mengganggu. Datang mereka ke rumah Nabi, lalu mereka mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum. Dia bilang assam alaik. Assam alaik. Assam itu artinya al-maut. Semoga kamu mati, begitu. Nabi dengar. Lalu Nabi katakan waalaikum. Balik ke kamu saja, gitu. Begitu mendengar Nabi responnya seperti itu, Sayyidah Aisyah membalas dengan balasan yang lebih. Assalamualaikum wal la'nah. Nah, ditambah Sayyidah Aisyah. Jadi orang itu mengumpat dengan satu, Aisyah membalas dengan dua. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mahlan. Mahlan ya Aisyah. Jangan begitu. Membalas itu juga ada ukurannya, ya. Jadi kalau ada orang menzolimi kita, kan kita punya pilihan tuh. Ada pilihan, ada dua ya. Pertama kita maafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ya. Untuk pribadi kita nih. Ada orang menghina pribadi kita, pilihannya pertama afa wa aslaha, yaitu kita maafkan, ya. Dapat pahala itu pasti. Yang kedua balas. Ya. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, balas. Tapi ketika membalas itu harus ada yang kita perhatikan, yaitu batasannya. Jangan kita membalas satu kejahatan dengan dua balasan. Maka yang qalibul mazlumu zaliman, maka arahnya itu berputar. Kalau sebelumnya posisinya kita yang mazlum, begitu kita membalas dengan balasan yang lebih, kitalah yang menjadi orang yang zalim. Nah, itu sebabnya kalau misalnya di Prancis itu kan, kemudian karena marah kepada presiden yang menghina Nabi, lalu ada tindakan kejahatan, pergi bawa pisau, kemudian dia pergi ke gereja, dia tusuk sampai dia gorok, ada nenek-nenek digorok, meninggal 3 orang. Itu bukan begitu cara bela Nabi. Orang yang dibunuh itu nggak tahu apa-apa. Kan yang salah ini presidennya. Maka kepada presiden itulah diluruskan, diingatkan, diprotes.
Mau diboikot juga ya masuk akal lah. Tapi bukan dengan membunuh orang yang tidak ada salah. Ini pelajaran juga di dalam Islam ya. Wala ta'tadu. Ya. Jangan melampaui batas. Begitu kita melampaui batas, semua hal baik yang kita bawa itu langsung berubah menjadi hal yang mudarat. Maka dulu Rasulullah SAW pada waktu mengirim pasukan berperang, ya, beliau berpesan banyak sekali. Jangan membunuh kecuali yang bersenjata, jangan membunuh orang perempuan yang orang perempuan yang tidak bersenjata, anak-anak, orang tua, orang yang berlindung di rumah ibadah, jangan diganggu. Jangan meracuni sumur, jangan memotong pohon, jangan membakar pohon. Itu adab. Artinya semua kegiatan kita untuk menjalankan yang baik itu harus ada ukurannya. Nah, itu hal yang kedua ya, yang perlu kita ingat ya, bahwa selalu ada batasan yang mengatur kita agar sesuatu yang baik itu tetap baik. Kalau dia melampaui batas, kalau kaidah ulama, kullu syai'in tajawaza an haddihi ada ila diddih. Segala sesuatu yang melampaui batas maka akan kontraproduktif terhadap tujuannya. Ya, kadang-kadang ilustrasi sederhana ya. Kita baru belajar tentang fadilat qiyamil lail misalnya. Keutamaan bangun malam. Lalu kita bangun malam. Terus ingin mengejar keutamaan bangun malam ya. Sampai akhirnya diforsir dirinya. Dia forsir tahajudnya. Dari 4 rakaat dia tambah jadi 8, dia tambah jadi 12 ya, dengan ayat-ayat yang panjang, lalu ditambah dengan witir lagi sampai 15 rakaat. Begitu dekat subuh lemas saja tidur. Bangun jam 7:30 ya. Maka Rasul ajarkan, saya itu kata Nabi, aqumu wa arkut. Malam itu saya tidur, lalu saya bangun, tidur lagi. Kemudian datang subuh, bangun. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan segala sesuatu. Islam ya, mengajarkan kita segala sesuatu itu, baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar, itu ada rambu-rambunya. Tidak bisa kita atas nama amar ma'ruf terus kemudian kita semau-maunya. Tidak bisa atas nama nahi mungkar kemudian kita seenaknya. Ya, itu semua ada rambunya, ada ilmunya. Itu sebabnya sering saya sampaikan kepada kita semua bahwa penting kita belajar Islam itu dengan panduan para ulama. Jangan kita sekedar baca hadis lalu kemudian kita serta-merta kita amalkan, ya, nggak mau tahu. Belum tentu itu membawa maslahat. Ada orang naik Islamic Center nih misalnya, naik Masjid Hubul Waton, pakai sepatu misalnya, plok dia naik. Kira-kira jemaah yang lain marah nggak? Pakai sepatu misalnya dia datang plok, dia nggak lepas sepatunya masuk, marah nggak kira-kira? Begitu ditegur, apa katanya orang itu? Oh, saya mengamalkan hadis Nabi katanya. Kan Nabi mengatakan khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Kalian kalau beribadah jangan seperti orang Yahudi, harus beda. Mereka itu sholat dengan melepas sepatu. Maka pada zaman Nabi sholat pakai sepatu, sahabat sholat pakai sepatu. Zaman itu. Kira-kira kalau diamalkan sekarang cocok nggak? Semua sidang ini pakai sendal apa namanya? Besual kita. Jadi walaupun ada hadisnya, dan ulama mengatakan, ya itulah sunnah Nabi ya begitu.
Hanya sekali Nabi sholat tidak pakai sepatu. Dalam riwayat, Nabi pergi ke masjid, tiba-tiba sepatunya dia lepas, ditaruh sebelah kirinya. Langsung sahabat semua lepas sepatu, taruh sebelah kirinya. Begitu Nabi noleh, habis sholat nanya, kenapa kok pada lepas sepatu? Ya kan Nabi lepas sepatu. Saya tadi begitu masuk, Jibril beritahu saya bahwa di bawah sepatu saya ini ada kotoran najis, maka saya lepas. Kata sahabat, oh begitu. Maka besok-besoknya pakai sepatu lagi. Tapi kalau itu sekarang dilakukan oleh seseorang dengan alasan dia ingin menegakkan sunnah, itu akan bisa menimbulkan fitnah. Berkelahi orang di mana-mana itu pasti. Kenapa kamu pakai sepatu? Ya kan ini sunnah Nabi. Tapi kan sepatu bisa kotor. Enggak, udah bersih ini, enggak apa-apa. Kelahi ya. Maka itu yang disebut dengan sadduz zari'ah, ya. Sesuatu yang semula tidak masalah, itu karena dia bisa menimbulkan fitnah, maka dia dilarang. Jadi itulah, memahami Islam itu tidak cukup hanya dengan baca teks, oh ini berarti ini sudah Nabi ini, kedua sepatu teh di masjid. Wah repot gitu. Jadi ada panduannya, ya, ada panduannya. Artinya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar itu ada batasannya, ada tuntunannya, dan itu sebabnya kita perlu belajar di bawah panduan, ya, ulama dengan pemahaman para ulama. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين